Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update tentang perkembangan kasus XRP. Kita akan update informasinya dari sebuah media online yang bernama FX Empire, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 XRP mencatatkan kenaikan sebesar 1,55%, ditutup pada level 0,7 setelah rally sebesar 2,91% pada hari Senin, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pasar kripto secara keseluruhan itu naik di angka 1,28% pada hari Selasa, kemudian mencapai kapitalisasi pasar total sebesar 2,088 triliun US dollar, teman-teman. Namun meskipun ada lonjakan harga, ketidakpastian besar masih tetap membayangi XRP karena adanya kemungkinan bahwa SEC itu akan melakukan naik banding, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ketidakpastian mengenai kemungkinan banding atau tidaknya SEC terhadap putusan hakim ini masih menjadi tantangan utama bagi XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di dalam laporan ini bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa penjualan XRP yang ada di market sekunder itu tidak memenuhi syarat ketiga dari Howey Test. Kemudian SEC kemudian mencoba mengajukan banding pada bulan Agustus 2023. Namun Hakim Torres menolak banding dari SEC pada Oktober 2023. Kemudian memaksa SEC untuk menunggu hingga putusan akhir dalam kasus SEC melawan Ripple sebelum adanya pengajuan banding, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa Ripple dan SEC kini memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, dan ini menyebabkan ketidakpastian terhadap XRP, terutama dalam potensi dampaknya terhadap harga dari XRP, teman-teman. Namun kalau kita lihat di sini ada sebuah hal yang menarik tentang regulator, teman-teman. Jadi sejak Oktober 2023, SEC telah mempersiapkan diri untuk banding terhadap putusan pengadilan. Namun lanskap politik Amerika Serikat telah berubah secara signifikan sejak Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan presiden 2024 ini, teman-teman. Jadi calon utama dari Partai Republik yang bernama Donald Trump hari ini menghadapi wakil presiden Amerika Serikat yang bernama Kamala Harris, teman-teman. Pengunduran diri dari Biden ini memberikan kepada Kamala Harris kesempatan untuk menjauh dari sikap anti kripto Partai Demokrat. Di sisi lain, Donald Trump kemungkinan telah mengamankan suara dari para pemain kripto di Amerika Serikat sebelum terjadinya pengunduran Joe Biden, teman-teman. Kemudian upaya banding SEC terhadap putusan pengadilan itu dapat mempengaruhi peluang Harris untuk menarik suara dari komunitas kripto. Yang kita harus garis bawahi, teman-teman, berbeda. Saya ulangi, teman-teman. Jadi yang harus kita garis bawahi, jadi berbeda dengan FTX dan berbagai kasus lainnya, kita melihat bahwa SEC itu tidak pernah menuduh Ripple melakukan penipuan atau kebohongan publik, teman-teman. Dan ini akan memberikan Ripple dan XRP pengecualian, serta ada peluang bahwa SEC akan mengejar pemain lain di ruang kripto, sehingga
jadi lebih dapat diterima oleh pemilik kripto. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kelihatannya SEC bisa jadi akan membebaskan Ripple dan XRP. Kemudian di sini kita lihat mungkin SEC akan menarget Binance teman-teman ke depannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat kripto yang ada di Amerika Serikat itu lebih condong memilih ke Kamala Harris teman-teman. Jadi karena kita tahu bahwa untuk Joe Biden itu lebih anti kripto, tetapi Kamala Harris melihat bahwa kalau misalkan masyarakat kripto di Amerika Serikat tidak pro kepada dia, maka khawatirnya suara Donald Trump itu akan menguat teman-teman. Jadi bisa jadi pada saat Joe Biden mengundurkan diri, ini Kamala Harris melihat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada komunitas kripto yang ada di Amerika Serikat. Nah, caranya ini kalau kita lihat dalam tulisan ini bisa jadi cara dari Kamala Harris adalah meminta SEC untuk tidak menghukum Ripple atau XRP teman-teman. Dan bisa jadi target berikutnya adalah SEC akan diarahkan ke arah Binance. Ini adalah prediksi dari tulisan ini teman-teman. Ya, kita tidak tahu ke depan seperti apa, tetapi kadang-kadang dalam dunia politik segala sesuatu bisa terjadi yang awalnya ditarget, awalnya dibidik, tapi karena kepentingan politik akhirnya dibebaskan. Nah, kemudian dengan adanya informasi tentang pergolakan politik ini dan dampaknya terhadap harga XRP maupun Ripple, kita akan cek teman-teman. Ini kalau kita lihat di secara real time, hari ini XRP mengalami kenaikan yang cukup lumayan di angka 1,85% dalam 24 jam. Jadi XRP hari ini diperdagangkan di angka 0,5785 US dollar per satu token XRP teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya menempati peringkat ke-7 ada di angka 32,46 miliar US dollar. Untuk volume 24 jam mengalami penurunan sebesar 9,2%. Dan kita lihat di sini untuk volume 24 jam tercatat 1,28 miliar US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Sekali lagi saya ingatkan sebelumnya kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap token XRP, silakan teman-teman lakukan Dior dan lakukan investigasi secara pribadi. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa saya hanya menggunakan MA50 dan MA200. Kalau kita lihat untuk indikator ini tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross, trennya masih menurun. Dan ini kalau kita lihat harganya sideways teman-teman, naik turun, tetapi ini kalau kita melihat dari arah pergerakan ini, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan atau mungkin tidak kurang dari 1 minggu bisa terjadi golden cross teman-teman kalau trennya ini up. Karena kalau MA50 memotong MA200 ke atas pada saat terjadi golden cross, itu menurut pendapat saya pribadi adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Namun jangan diikuti teman-teman, karena ini pendapat saya bersifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar. Teman-teman silakan lakukan Dior dan lakukan investigasi secara pribadi. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.